واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إذ قلدني ما تسعواقبه كأنني به مهدي من النعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت تطغي السبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kembali untuk kita sama-sama duduk setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan sunnah, dengan zikirnya, dan kita kesempatan ini melanjutkan talim kita, kajian kita fikih, kita bab walimah, bab pesta pernikahan setelah melaksanakan pernikahan. Di dalam kitab yaitu hukum dari matan al-ghayah wa takrib, hukum Islam jilid yang kedua pada halaman yang ke-46. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat karunia kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kebersamaan kita, suasana yang aman dan nyaman. Mudah-mudahan Allah limpahkan dalam suasana ini, dalam lingkungan kita seterusnya, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah. Salawat salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang tercinta dan setia sehingga akhir hayat kita uliakan ala hadina wa kulli niyatin salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyati sayyi wassalam bi qabil hajjah wa yasir umurana wa hasil maqasidana wa qdi hajjatina wa sahih asatan wa si arzaqana wa baita min kulli bala wa sabi jamil mardana sifan min kulli saqam bi rahmatika arhamar rahimin wa jamil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat khususan min asadina wa ulama'ina wa baina wa umatina wa qarbatina wa ikhwanina wa jama'atina wa khususan Imam Abi Suja Ahmad ibn Husain al-Asfahani. Ghafir lahum sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usra wa ala sihhati wal afiyah wassalamati wan najah birahmatika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita melanjutkan. Baik, diawali dengan pembukaan pertanyaan kepada jamaah yang sudah berkenan bertanya, dipersilakan. Sebelum Bapak dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya. Kemudian barangkali sudah ditanya oleh yang pendahulu kita, namun mohon maaf. Yang pertama terkait dengan utang piutang, ya. Iya. Jadi ada misalnya saya teman saya ngutang 5 juta. Iya. Kemudian tapi tidak ada perjanjian mengembalikan sekian gitu. Ya. Tetapi pada saat mengembalikan itu dilebihin. Apakah lebihnya itu termasuk riba atau bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan dana reksa ya. Dana reksa itu ya. Jadi kan itu kan sekarang kan dibandingkan dengan deposito itu kan lebih besar bunganya daripada deposito. Banyak yang katakanlah yang pensiunan itu yang punya duit akhirnya karena tidak punya keahlian apa kemudian dia naruhnya di situ. Apakah itu termasuk riba juga atau apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan hutang piutang di dalam Islam itu, hutang piutang itu halal, boleh. Ya. Tetapi ada sebuah hadis gitu. Ketika seseorang itu berhutang sekian lama dan dalam hati niat dia tidak ingin membayar sisi lain, maka sesungguhnya dia pencuri. Sahabat, seseorang berhutang lalu dalam hatinya tidak ingin bayar, belum biar aja saya nggak mau bayar, maka sesungguhnya dia pencuri dalam hadis. Tapi konteksnya tadi dengan Bapak tadi adalah ketika hutang piutang terjadi tanpa ada kesepakatan dari sisi tambahan lebihan bayar, maka ketika mengembalikannya yang bersangkutan itu memberikan tambahan atau lebihan. Bagaimana hukumnya? Jawabannya boleh. Yang namanya riba itu adalah sesuatu kelebihan yang diambil dari hutang piutang karena panjangnya masa, baik ditentukan di awal perjanjian atau di akhir perjanjian, baik oleh kreditur atau debitur. Walaupun cuma 500 rupiah, tapi kalau kata udah Pak nggak usah khawatir Pak, nanti saya tambahin kalau saya pulangin, itu ada janji pihak penerima hutang. Atau janji, Pak saya ini kan pedagang Pak, kalau uang saya ini dipinjamkan uang saya nggak jalan. Andai uang saya nggak dipinjam, saya kan dagang, saya dapat untung. Paham bahasa itu kan? Nah, terus akhirnya Bapak ngerti kan? Nah, itu ada isyarat seperti itu. Maka ditambahkan 500 rupiah, ringan, itu haram, jatuhnya riba. Tapi bilang baik Pak, karena Bapak melakukan itu saya bantu. Kalau Bapak ini terima pinjaman dari saya, Bapak silahkan terima. Mudah-mudahan terselesaikan segala urusan Bapak. Bapak terima Pak, terima kasih Pak. Doakan saya Pak, mudah-mudahan saya bisa segera mengembalikan uang pinjaman saya. Udah pulang tanpa janji apa itu. Suatu saat katakan sebulan, atau janji cuma ditentukan berapa lama Bapak akan kembalikan kepada saya. 1 bulan Pak, kebetulan anak saya nanti 1 bulan itu datang, dia menjanjikan akan begini-begini. Nah, ada bayangan nanti 1 bulan. Dan benar, ke 1 bulan kemudian itu sesuai dengan kesepakatan disiplin seorang muslim, maka dia kembalikan betul sebesar pinjaman tadi. Maka Pak, kalau hadirin saya mengembalikan pinjaman saya, maka terima. Sebelum pamit Pak, ini ada sedikit mohon diterima, mohon dimaafkan dan Bapak telah banyak saya terima kasih. Nah, pemberian ini tidak riba. Contoh, suatu saat Rasulullah pernah meminjam seekor kambing untuk dipotong kepada seorang sahabat. Datang, ya sahabat, aku memerlukan seekor kambing. Baik ya Rasul, mari kami angkat ke kandang. Silakan pilih yang diperlukan. Maka Nabi pilih-pilih dapatlah seekor kambing sehat, gemuk, kuat, gagah, bulunya lebat dan seterusnya. Pokoknya bagus.
Kata Rasul, sahabatku, inilah kambing yang saya pinjam. Tolong perhatikan. Kalau sekarang udah difoto, Pak. Karena zaman dulu belum ada foto. Sehingga baik saya hafal, saya paham gitu kan. Bawa pulanglah, 1 bulan saya kembalikan, kata Nabi. 1 bulan kemudian Nabi pun benar datang membawa kambing seukuran kira-kira sama dengan kambing yang dulu dipinjamnya, plus 1 anak kambing. Kata sahabat, kata Rasulullah sahabat, ini terimalah pengembalian pinjaman seekor kambing kepadaku, terimalah sebagai pelunasannya. Selesai, setelah terima, ada anak kambing ini silakan kau bawa, mudah-mudahan berkah. Nah inilah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bermukmin, boleh bermukmin ya. Seseorang kan bermukmin, kalau bermasyarakat sama-sama masyarakat bersaudara, kan ada bersaudara, bermasyarakat, bersahabat. Kalau mukmin, ya bermukmin, berarti sama manusia enak gitu ya. Tidak perlu pakai dipaksa, tidak perlu ditagih-tagih, apalagi ditagih nyusahin gitu kan. Maka begitulah, ngerti, karena kita tertolong, urusan kita jadi mudah, berilah sesuatu. Nah, kepada itu anjuran tanpa diminta. Kalau minta jatuhnya ya tambahin dong, masa iya, itu jatuhnya riba. Pokoknya kalau ada pesanan, ada janji gitu, ada kode-kode tertentu, itu jatuhnya riba. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan dana reksa. Sekarang itu ya memang dalam rangka usaha itu luar biasa, dana reksa, bursa efek dan seterusnya. Sempat saya sedikit mempelajari dan mendapatkan informasinya. Kalau kau mau masuk dana reksa atau bursa saham, bursa efek dan segala macam, silahkan masuk yang dana reksa syariah. Iya, jadi sudah ada dana reksa saham, dana reksa syariah ataupun saham-saham syariah sudah ada. Tapi kalau yang saham-saham yang bukan syariah di luar konvensional banyak, maka saya tidak bertanggung jawab atau saya tidak bisa memastikan hukumnya. Tapi jelas hukumnya harus terlarang. Karena apa? Karena yang namanya bursa saham, bursa efek, dan reksa itu produk modern. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak, Quran tidak menerangkan, terus hadis juga tidak ada. Itu benar-benar produk modern di tahun 2000 kesekian, begitu loh. Tetapi itu menjadi sesuatu olahan usaha perjuangan seseorang. Bagaimana? Maka itu mempermainkan surat-surat berharga dalam Islam ada, katakan ini aset gitu kan. Tapi kalau dijual belikan seperti itu, mau tidak mau hukumnya menggunakan ijma dan qiyas ulama. Prinsipnya kalau mau dalam menjadi pialang, jadi broker dari para istilah-istilah di sana itu ada pialang, ada broker itu boleh dengan catatan cari dana reksa, cari saham-saham yang syariah. Tapi Bapak sekalian, kalau ingin masuk ke sana, tolong pelajari dulu secara detail. Ketika seseorang itu masuk dalam bisnis saham itu Pak, itu kalau lagi untung luar biasa Pak, gak kayak orang keuntungannya Pak. Tapi kalau lagi bangkrut Pak, Masya Allah, ludes, bures, habis, gak ada sisa. Gitu. Oleh karena itu pelajari dulu dengan baik, kuasai marginnya, kuasai marketnya, kuasai juga suhu politik segala macam itu. Pahami, kalau itu sudah bisa diantisipasi, aman. Maknanya bisa mencari keuntungan. Saya pernah training 1 hari tentang bagaimana untuk antara beli, bertahan, jual itu ada. Ketika naik jual, turun beli. Nah, kalau beli ini jangan dulu, nanti bisa bangkrut. Nah, tidak ada. Anda mau saya kasih alamatnya Bapak belajar. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memaafkan terang lebihnya. Gitu. Baik, Anda dari Bapak bagaimana? Mana? Gak kenapa dari sana? Iya. Satu pertanyaan lagi. Satu. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Saya ingin meminta sebuah penjelasan di sini. Artinya di sini bahwa dalam ibadah kita mengenal yang namanya istilah taklid. Ya, taklid itu makanya dengan istilah itu kita perlu bermazhab seperti itu. Nah, untuk kapasitas kita bermazhab itu kan tidak bisa memaknai semaksimal mungkin, makanya diwajibkan kita belajar mengaji kepada guru-guru yang bersana seperti itu.
supaya kita tidak menjadi taklid buta dan tidak keliru dalam memahami keilmuannya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita mutlak untuk bermazhab pada satu mazhab, dan bagaimana jika dalam satu keluarga berbeda dalam mazhabnya masing-masing keluarganya seperti itu? Terima kasih. Baik, kalau sekalian berkaitan mazhab yang sangat terkenal itu 4, ya, mazhab 4 yang kita kenal biasanya dari mulai Imam Malik, ya Malik, terus Imam Hanafi, Imam Syafi'i, terakhir Imam Hambali. Mesti ada satu lagi murid Imam Hambali, murid Imam Syafi'i itu namanya Az-Zuhiri. Mazhabnya kelima mazhab Az-Zuhiri. Cuman mazhab Az-Zuhiri ini apa bahasanya ya, hilang dengan secara sendirinya karena muridnya tidak memperluas, tidak mengembangkan, tidak menyebarluaskan ajaran mazhab Az-Zuhiri. Tapi dalam catatan mazhab itu ada 5. Ada mazhab yang kelima namanya mazhab Az-Zuhiri. Tapi nggak usah dipelajari karena memang di Indonesia nggak pernah. Nah, dari mazhab 4 itu silakan dipilih. Untuk negeri kita Indonesia itu tidak ada ketentuan dari ulama, apalagi dari negara, bahwa umat Islam bangsa Indonesia wajib bermadzhab. Tidak ada ketentuannya. Buktinya, kalau misalnya ditanya, Bapak itu bermadzhab apa Pak? Wah, saya tidak tahu Pak. Saya ini madzhab apa Pak? Mana saya madzhab. Tetapi untuk beberapa negara Timur Tengah, sebut aja Mesir, Mesir itu seluruh warganya wajib bermadzhab. Sehingga kalau ada calon mahasiswa dari negara manapun datang ke Mesir di Kairo itu untuk studi, yang menempuh pendidikan di sana, yang S1-nya atau S2-nya dan seterusnya, itu ditanya dulu, dites dulu, saudara mazhab apa? Kira-kira gitu. Jangan menepuk dada, Syafi'i Pak. Kalau menepuk dada Syafi'i, langsung disiapkan pertanyaan, tolong diuji, benar kamu mazhab, diuji sejauh mana kepahaman mazhab Syafi'i. Terus bagaimana ya? Pokoknya kalau mengaku mazhab apapun langsung diuji, dicocoki, benar nggak? Kalau bermadzhab diuji malah. Terus saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu mazhab. Maka diajarkan nih, ada mazhab ini. Mazhab disebutkan semuanya, kamu nyaman mazhab yang mana? Saya mazhab ini sudah, kamu harus berdalami. Intinya gitu. Itu kalau di Indonesia tidak wajib bermadzhab, tetapi prakteknya kita ini tanpa terasa cenderung kepada salah satu mazhab, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'i. Karena apa? Cenderung dari guru-guru kita, kiai-kiai kita itu bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Imam Al-Ghazali mazhab Syafi'i. Iya. Sekarang Imam Bukhari dan Imam Syafi'i itu tuaan mana Pak? Duluan mana Pak? Saya lagi pertanyaan dari perjelas ya. Jadi Imam Bukhari sebagai penyusun hadis, pengumpul hadis yang sahihnya sahih, hadis Muslim Bukhari, itu dengan Imam Syafi'i itu duluan mana? Imam Syafi'i dulu baru Imam Bukhari, apa Imam Bukhari baru Imam Syafi'i? Yakin? Datanya apa? Imam As-Syafi'i itu pulang ke rahmatullah di tahun 194 Hijriah, tahun 200 deh. Imam Al-Bukhari pulang menghadap Allah itu tahun 256 Hijriah. Jadi kalau orang mengatakan kita nggak perlu Syafi'iyah, kira-kira gitulah. Tapi yang penting itu Sahih Bukhari, itu jelas kalau nggak belajar. Imam Bukhari itu mazhabnya As-Syafi'i. Kenapa? Di bawahnya Imam itu menunjukkan emosi, nggak pakai ilmu. Makanya kita udah nggak usah Syafi'iyah, nah pokoknya kita itu Islam. Menunjukkan kalau nggak paham, ya udah aturan dirimu sendiri, tapi jangan mempengaruhi orang lain. Kesimpulannya, memang kita itu cenderung mazhab As-Syafi'i, tapi kalau jujur ditanya, kitab Imam Syafi'i itu apa saja, Pak? Saya pengikut Syafi'i Pak. Ya, Bapak sudah belajar kitab Syafi'i yang mana Pak? Oh, ini masalahnya kan gitu ya, itu jatuh cuma ngakuan Pak ya. Satu, ya sangat terkenal kitabnya Imam As-Syafi'i itu Al-Um. Nah, di masjid ini bukan diajarkan Al-Um, kitab Syafi'i. Itu karya imam terbesar Imam Syafi'i itu kan ya.
Terus termasuk kitab takrib itu juga termasuk di dalam itu dengan itu juga kan Imam Syafi'i banyak sekali. Terus yang kedua, prakteknya ya ngakunya Syafi'i, tapi praktek di dalam ibadah sehari kita suka nyebrang mazhab. Beneran nyebrang mazhab. Contoh, saya tanya, sebagian bapak kita ini kesempatan sudah melaksanakan haji dan sudah umroh. Kalau yang belum ya kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki sehingga berkesempatan untuk bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, di dalam rukun umroh itu ada niat, ada tawaf sekitar Ka'bah 7 kali, dan ada Safa dan Marwah, sa'i dan tahallul. Kalau dalam haji juga sama, ada sa'i. Sa'i menurut Imam As-Syafi'i itu berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, gurunya. Bapak Ibu Syafi'i, kalau Bapak ikut Imam Syafi'i, maka sa'i tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya wajib. Tapi menurut Imam Hanafi, sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya sunnah. Yang beda itu Pak. Sunnah menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan senggolan saja, itu Imam As-Syafi'i lamisan, artinya sentuhan saja. Tapi Imam Hanafi memahami lamasa lebih daripada menyentuh, bercampur badan, bersetubuh. Imam Syafi'i kalau bersentuhan saja itu batal. Menurut Imam Hanafi kalau cuma senggolan saja nggak batal. Yang batal itu kalau bercampur badan. Ini udah tidak pendapat. Belum lagi diteruskan lagi masalah zakat. Nah ini yang kita katanya Syafi'i, tapi zakat fitrahnya pakai uang. Dulu kan itu namanya berat dalam urusan. Nah itu diantaranya. Karena Imam Hanafi satu-satunya mazhab yang berpendapat bahwa zakat fitri itu boleh dialternatif dengan membayar diganti dengan uang. Cuman ya standarnya itu korma 4 kilo, gandum 4 kilo atau kismis kalau bahasa enak namanya anggur gitu. Kismis ya, korma, gandum atau kismis itu. Nah korma itu 1 kilo 50.000 kali 4 sama dengan. Jadi kalau bapak mau bayar zakat fitri pakai uang boleh berdasarkan pendapatnya Imam Hanafi, tapi kali 4 kilo per kilonya 50.000. Tapi biasanya kan ikut Imam Syafi'i, yaitu ngikut Imam Syafi'i 3,5 kilo kalinya 50.000. Kan gak nyambung Pak, itu namanya nyebrang mazhab, nyampur mazhab, gak boleh. Nah berkaitan dengan taklid, boleh kita taklid itu mengikuti manut gitu lah, menurut apa kata guru gitu. Memang tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu jika salah pun diikuti. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kita sebaiknya atau lebih baik bermadzhab akan amal. Kenapa harus bermadzhab? Jawabannya, apapun amalan yang kita laksanakan itu pada dasarnya sudah dalam bingkai 4 mazhab itu. Contoh, Pak, kalau saya ini selesai sholat maksudnya membaca Quran Pak, tapi saya udah batal, boleh nggak membaca Quran dalam kondisi batal? Ini berbeda pendapat. Nah, itu lihat. Menyentuh Quran kalau menurut mazhab Syafi'i itu sebenarnya diharamkan semua Pak. Jadi menyentuh, membaca, membawa Al-Quran dalam hadas tidak boleh. Patokannya adalah la yamassuhu illal mutahharun di dalam surat Al-Waqiah. Janganlah menyentuh kepadanya kecuali dalam keadaan suci. Nah, suci yang dimaksud adalah wudu. Tapi Imam Hanafi mengatakan boleh. Kenapa? Khususnya untuk wanita. Karena wanita itu dalam 1 bulan rutin itu ada kesempatan antara 7 hari yang dia tidak boleh ibadah apapun. Sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, i'tikaf di masjid nggak boleh, puasa nggak boleh, terus juga bersenang-senang dengan suami nggak boleh. Lalu kesempatannya satu untuk bisa ingat kepada Allah adalah zikir, dan zikir yang utama itu membaca Al-Quran. Maka Imam Hanafi untuk wanita yang berhalangan boleh membaca Al-Quran, tapi cari alternatif Qurannya yang ada Latinnya, ada terjemahannya, dicetak warna-warni, ada tafsir, ada hadis-hadisnya, ada asbabun nuzul. Alternatif itu, jangan Al-Quran yang murni, yang tercetak khusus Al-Quran tanpa terjemahan. Hindari itu menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi.
Menurut Imam Syafi'i, wanita yang dalam keadaan hamil tidak boleh nikah. Menurut Imam Hanafi boleh, tapi yang boleh menikahi adalah yang menghamili. Nah, seperti itu pendapatnya kan beda-beda tadi. Dan masih banyak lagi berpendapat tentang kehidupan beribadah. Imam Syafi'i berpendapat ketika berwudu itu kita sekedar wamsahu birusikum, cukup kita kucuran air, kita cuma disah. Tapi Imam Hanafi wudu selebar telapak tangan. Imam Malik mesti setengah kepala, Pak. Itu pendapat masing-masing. Ya. Dan seterusnya. Tahiyat. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah dianggap enggak turun lagi sampai selesai sholat. Imam Malik ketika lafaz Allah dianggap asyhadu an at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Jadi ketika lafaz Allah diangkat, lafaz Allah maka pelan-pelan naiknya, Pak. Pelan terus. Kalau Imam Hanafi ketika takbir mengangkat langsung turun diam sampai selesai, enggak ngangkat lagi. Nah, pendapatnya begitu. Tapi itu kalau yang pelan masih mengikuti Imam Malik ketika lafaz Allah diangkat jadinya untuk minta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya lafaz Allah diangkat maka pelan nunggu Allah dulu baru diangkat lagi. Ya. Itu mengangkat, tapi kalau ada yang putar kanan, putar kiri, saya tak tahu itu kalau yang putar kanan, putar kiri itu. Kalau mengangkat pelan, gerak itu ada pendapat Imam Malik dan seterusnya. Itu seperti itu. Mau ikut siapa? Pelajari dulu, pahami dulu, kuasai dulu. Kalaupun tak, ya sudah lihat guru yang ada saja kita ikutin. Oh, guru kita itu kalau takut begitu, sudah ikutin aja. Bila perlu tanya. Nah, informasi seperti ini sudah belajar sehingga kita tidak perlu repot. Ini orang kok sibuk, ada yang kenceng banget, ada yang pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kalau yang cepat banget itu saya tidak tahu ikut siapa. Lah kita jadi baca Imam Syafi'i kira-kira seperti itu. Nah, Bapak sekalian, demikian di antara pertanyaan dan jawaban yang belum bisa kita. Dalam satu keluarga terjadi perbedaan. Bila terjadi mazhab berbeda, ya otomatis pasti tidak nyaman kalau perbedaan. Berkaitan dengan dengan nilai-nilai ibadahnya. Ya, karena kalau beda mazhab pasti contoh suaminya Imam Syafi'i berarti batal, istrinya Hanafi nggak batal, ribet, Pak. Batal udah tadi bapak udah kesenggol bapak gitu, nggak batal, Pak. Akhirnya kan debat dulu. Anaknya begitu, anaknya Hanafi gitu kan, bapaknya Syafi'i, nggak ketemu, Pak. Nah, akhirnya terjadi sering ya nggak sinkron aja gitu. Apalagi kalau ada acara makan bersama, nanti sholat jamaah bersama di keluarga, itu pasti akan terjadi perdebatan. Berkaitan dengan apa? Fatihah, Pak. Imam Syafi'i bismillahnya dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syafi'i. Maliki, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Maliki. Lah anaknya anaknya jadi imam. Anak kamu yang sudah belajar kayaknya bacaan udah bagus, jadi imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapaknya Imam Syafi'i, Subhanallah. Anak itu bingung, lah salah apa di saya ditasbihin itu kan. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Subhanallah. Kata Pak, Bismillah belum kamu baca. Kira-kira kan gitu. Nanti juga sebaliknya. Kata anaknya Pak Syafi'i, bapaknya Maliki, tapi sama-sama nggak pahamnya, gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Pak, Subhanallah. Baru Bismillah sudah Subhanallah, ribet nanti gitu lah. Itu contoh. Jadi tentu perlu kalau berbeda mazhab sudah pasti ada perbedaan amalan. Kalau tidak saling memahami. Apalagi beda akidah, parah lagi kan gitu ya. Kalau beda akidah itu repot banget gitu ya. Beda paham. Ini sekarang kan muncul paham sama gitu ya. Ada paham anaknya masuk kelompok Islam Jamaah. Saya sebut nama deh, LDII. Mohon maaf. Kenapa? Kalau LDII itu nggak mau masuk ke masjid kita pasti, Pak. Kalau kita masih boleh, kita masih mau masuk masjid mereka dengan catatan. Bapak akan dipelototin terus, Pak. Sepanjang jalan Bapak akan dilihatin. Begitu Bapak keluar dari masjid itu langsung dipel, Pak.
Iya. Itu apa yang kita pegang tadi, misalkan pakai mukena ibu-ibu bagaimana? Itu mukena yang dipakai tadi akan dicuci, Pak. Nah, itu akan dicuci. Ini kalau seperti ada jemaah saya loh, kenapa? Saya bisa sholat di semua. Sengaja itu Pak Porjanya semua dipeluk-peluk, karpetnya digulung-gulung, cuci sholat lagi gitu Pak. Dikerjain sekalian. Nah, itu contoh, itu berbeda paham. Nggak paham aja seperti itu. Menajiskan yang kelompok bukan golongannya. Dan seterusnya itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak bertemu paham yang kita nyaman. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasul itu tidak pernah membeda-bedakan umat satu golongan. Umat Islam ya satu, rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa Rasul dengan tidak. Dan kita tidak boleh mencela, tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menuduh orang itu salah. Iya, kalau memang yakin salah dengan fikir, ajarkan dia, arahkan dia. Nggak langsung dimaki, nggak boleh diusir, nggak boleh segala macam. Wallah seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada? Oh, masih ada satu lagi. Maka silakan. Jadi masih terkait dengan produk keuangan pemberian tadi sesuatu berharga. Jadi ada yang namanya feature dari kalau di Islam kan kita berdagang itu ada barang yang kita beli kita bayar. Iya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada rupiah nih, kita mempunyai nanti ketika udah di masa depan gitu, di masa yang datang itu barang itu gimana? Yang namanya perdagangan itu Rasulullah dalam Quran itu menyebutkan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Kalau konteksnya adalah jual beli, maka sah. Jual beli itu apa prinsipnya? Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang didagangkan nyata kalau prinsip awalnya. Terus niatnya itu saling tolong menolong, bahwa saya butuh, nggak perlu berangkat ke Bogor, cukup di pasar Gembrong atau pasar Cempaka Putih, masa beli wortel 2 kilo mesti ke Bogor Pak. Nah itu ada barang nyata, unsurnya tolong menolong. Wajar kalau saling menolong itu ya, saya karena butuh lalu dia mencari keuntungan, itu wajar. Terus ada sistem-sistem yang lain dengan tambah voucher untuk ada bonus ongkir free. Nah itu cuman strategi di dalam berdagang. Biasanya kalau voucher itu perusahaan tertentu, ada hotel, ada supermarket, segala macam, supaya apa? Orang itu yakin belanja di tempatnya. Nah, dan jujur Pak, misalkan keberuntung Pak, sekarang ini lagi didiskon nih Pak, harga misal 350.000 dicoret, tinggal 250.000. Pengakuan itu permainan pebisnis Pak. Mestinya yang tidak dicoret emang harganya segitu Pak. 350.000 dicoret seret gitu Pak, tinggal 250. Wah lumayan Pak, 100.000. Ya beli aja, emang harganya segitu. Nggak mungkin penjual itu mau rugi, itu prinsip itu nggak mungkin gitu loh ya. Terus ada lagi misalkan Pak, kami punya produk bagus Pak, kalau di tempat lain itu begini Pak. Kesannya Pak, orang ini jujur. Di sana jadi orang, oh gitu ya Pak ya. Catatannya adalah begitulah gaya pedagang Pak. Pedagang itu tidak pernah ada menjelekkan barang sendiri Pak. Jadi sejujur-jujurnya pedagang Pak, karena jamaah itu seperti itu. Intinya bahwa itu strategi selama itu tidak memperdaya, maka jual beli itu prinsip 3. Tidak boleh ada gharar gharar itu memperdaya. Tidak ada maisir, perjudian, untung-untungan. Juga tidak boleh ada judi. Iya. Tidak ada riba, tidak ada untung-untungan, tidak ada memperdaya. Prinsip itu. Tidak ada maisir, tidak ada gharar, tidak ada riba. 3 prinsip dan itu. Walaupun jualan makan, tapi kalau riba maka haram. Makanya mohon maaf sekali, mohon maaf. Jual beli itu boleh, silakan jual beli tunai boleh, jual beli kredit boleh. Mohon maaf, yang nggak boleh jual beli tukar tambah. Kenapa? Saya handphone udah bosen, saya butuh fitur yang bagus dan spek yang cepat, memori yang besar dan tingkat kecepatannya luar biasa gitu loh.
Pak, saya punya handphone seperti ini Pak, atau saya mau beli handphone ini Pak, wah ini masih di atas 6 juta Pak, mahal juga, iya ini terbaru Pak, giganya 500 Pak, memorinya 12, bukan cuma 8 lagi 12, pokoknya ngebut Pak, begitu pencet langsung sep, nyampe gitu loh. Terus berapa Pak? Kok beli kurang Pak? Kurang 20.000, 6 juta 500 kurang 20.000, ya kan berarti kurang juga. Oh gitu Pak, kalau handphone saya, ya itu mah dengan 1,5 kali Pak. Ya, mahal. Jual dulu sampai harga akhir berapa ya sudah. Berarti ini Bapak 1 juta tambahin Pak. Ya udah 1.700.000 mentok sudah. Ya udah, saya jual deh 1.700.000. Terus saya mau beli harga itu. Tawar dulu sampai mentoknya berapa? 6,5 atau 6% gitu. Ya sudah, berarti hasil jualan HP saya 1,5 juta tadi saya tambahin untuk membeli. Memang kudu ribet begitu. Ya udah Pak, tukar tambah aja Pak. Ini Bapak ini nanti ya udah Bapak tambahin di handphonenya. Sekarang Pak, nanti tambahin ya untuk kalau cuma langsung tukar tambah, mohon maaf jangan. Kenapa? Jatuhnya riba. Yang namanya tukar menukar barang itu boleh. Barang dengan barang sudah selesai. Tapi kok kenapa? Yang satu ini sama-sama handphone, ini harus nambahin, yang ini harga handphone satu dengan handphone satu, ini nambah uang, ini nggak nambah uang. Nah, itu yang tidak boleh. Maka beras tukar beras, gitu kan? Kalau beras tukar beras biasanya beras yang bagus 10 kilo, yang nggak bagus 25 kilo. Nah, itu masyarakat bawa 25 kilo. Pak, tukarnya anak-anak pada doyan beras beginian, perak dan seterusnya. Datang ke warung, berapa Bu itu? 25 kilo. Ya kalau boleh deh, dapat 15 kilo. Kalau cuma tukar begitu nggak boleh. Yang 125 masih 30 boleh. Supaya aman, jual aja dulu nih peraknya berapa untuk membeli. Walaupun dapatnya memang 15 kilo, tapi lebih sah jual beli. Tidak boleh tukar. Kalau tukar tambah ya sudah 25 ditukar 25 selesai. Ya nggak boleh lah Pak. Nah supaya nggak kena itu dijual dulu untuk membeli supaya aman. Itu di antara perdagangan yang ada. Di masyarakat itu biasanya begitu. Nggak mau repot, udah tukar tambah aja deh Pak. Kalau nggak penjualnya ya biasanya udah tukar tambah aja Pak. Dia tahu ini nanti di saya bisa banyak yang hari ini saya jual sekian. Nah itu kan ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Begitu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Bapak sekalian, kita tingkatkan pelajaran kita hal ini tentang walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatu wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udrin. Nah, pada bab ini adalah pasal yang menjelaskan walimah. Ya, saya ulangi, wal walimatu walimah. Walimah itu pesta. Pesta apa? Pada dasarnya pesta itu umum. Walimah itu umum. Ada di dalam Islam itu ada beberapa walimah. Dari mulai meminang walimatul khitbah. Meminang khitbah itu pinangan. Terus menikah walimatul urs. Terus lagi nanti ada hamil 4 bulan 7 bulan, kalau yang ngadain itu juga walimah juga namanya. Iya, tasyakuran 4 bulanan. Kenapa 4 bulan? Berdasarkan mengambil hikmah hadis Nabi bahwa setiap anak dalam kandungan 4 bulan itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan roh dan langsung memprogram 4 perkara. Umurnya, nasibnya, rizkinya, dan juga ajalnya. Makanya dalam usia 4 bulan itu kita adakan tasyakuran untuk apa? Meminta kepada Allah agar programnya itu program terbaik. Ya, kalau ibarat komputer diinstal, minta program update yang terbaru, dipasang antivirusnya juga gitu loh. Nah itu ya. Nah di usia 7 bulan ada juga mengadakan namanya tasyakuran lagi 7 bulan ini. Orang Jawa bilang mitoni, dari kata pitu, mitoni, mengadakan 7 bulanan. 7 bulan dalam rangka apa? Sebelum bayi itu terlahir, dicek dulu, ya Allah, dulu di ketika 4 bulan saya minta anak saya itu kalau laki-laki yang soleh, kalau perempuan yang soleha, cerdas akal pikirannya, usianya sepanjang, termasuk orang yang bahagia, hidupnya pun bahagia gitu loh ya. Begitu sebelum keluar dicek lagi, ibarat kayak belanja di minimarket, sebelum dibawa keluar dari toko, setelah keluar dari kaset dicek dulu, cocokin barang dengan struknya, cocok baru pulang. Itu logikanya.
Ketika lahir juga ada cara lagi, walimatul aqiqah, pemberian nama, cukur rambut, akikah, ada walimah. Begitu usia menjelang gede, anak-anak itu ada walimatul khitan. Oh, pesta lagi tuh khitan, Pak. Tapi untuk yang wanita belum pernah diadain. Ini yang punya gadis-gadis kecil, Pak. Mestinya ada, Pak, walimah khusus anak perempuan yang menstruasi pertama. Kalau nggak salah ingat saya walimatul idzar. Itu khusus wanita, anak perempuan yang dapat menstruasi pertama. Perlu diadakan kayak walimatul khitan. Terus lanjut lagi, ada walimatul safar kalau pergi haji, walimatul safar ketika haji umroh. Sampai akhirnya datang lagi 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 tahun. Jadi kita itu sering silaturahim kepada saudara muslimnya itu dari mulai lamaran, remaja, dewasa segala macam itu datang terus. Itu walimah. Nah, khusus walimatul urus yaitu ketika terjadi pernikahan, bagaimana? Wal walimatu 'alal ursi mustahab. Mengadakan walimah di dalam pernikahan itu mustahab, sunnah. Boleh. Dan kenapa sunnah? Untuk menginformasikan kepada sanak famili handetolan kerabat dekat atau tetangga kanan kiri mencoba ini sudah sah menjadi suami istri. Jangan sampai digunjing tetangga. Itu sekarang laki-laki itu sudah nginep di rumahnya. Kenapa Pak RT? Bagaimana itu? Karena nggak undang tetangga sehingga dianggapnya udah nginep di rumah perempuan sesukanya. Padahal udah sah nikahnya gara-gara gak walimah seperti itu. Atau juga antar saudara, takut nanti karena nggak ketahuan menikahnya, datang satu keluarga laki-laki datang untuk melamar gadisnya, padahal udah nikah, nah, kan nggak boleh. Maka walimah itu menjadi penting, sekaligus untuk didoakan. Nah, wal ijabatu ilaiha, memenuhi undangan ketika diundang walimah itu wajibatun, hukumnya wajib. Illa min udrin, kecuali punya halangan yang mendesak, hukum syar'i. Jadi mengadakan walimah hukumnya sunnah. Ketika bapak diundang tidak ada halangan, wajib mendatanginya. Dan kalau ada halangan maka tidak datang, tidak dosa. Berarti syarat yang kedua adalah kalau bapak tidak diundang jangan datang. Itu masalahnya, jangan datang. Contoh gini, satu kisah. Ini kisah Isra Mi'raj Nabi. Isra Mi'raj Nabi itu Nabi dijemput Jibril dari rumah ke depan Ka'bah, terus sampai Madinah, naik langit ke-7. 1, 2, 3. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, kata Jibril, ya Rasul, sampai di sini saja. Bukan saya tega, bukan saya nggak mau ikut, tapi sampai saya. Kata Nabi, Jibril, tega kamu. Kita kan dari kampung bareng. Sampai setinggi ini kita udahlah ngikut aja lah. Ya Rasul, saya tidak dapat undangan. Tidak apa-apa, udahlah ngikut aja dah. Walaupun satu langkah. Jibril nggak enak akan ikut, Pak. Begitu Jibril mengikut satu langkah, masuk dimensi yang Jibril tidak sanggup, Pak. Jibril aja tidak sanggup. Iya, akhirnya Jibril itu begitu memaksakan, Jibril itu mengalami keadaan yang luar biasa sehingga Jibril itu berubah menjadi seperti burung pipit kecil, Pak. Dan nyaris terbakar gara-gara Jibril memaksakan diri ikut. Nah, maksudnya gini, kenapa? Yang diundang cuma Rasulullah, Jibril kan diundang. Sehingga kalau maksain datang juga adalah undangan dari burung pipit, Pak Jibril tadi. Nah, itu bisa di dalam sebuah kitab Al-Kunuz karangan Imam Habib Ahmad, tidak ada disebutkan itu. Jadi kalau tidak diundang jangan datang karena urusan. Tetapi kalau ada lingkungan yang meninggal nggak usah diundang, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan tentang giliran kalau punya istri lebih dari satu. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Tentunya setelah yang berikut ini. Jangan lupa like, subscribe gitu ya. Nah, jadi nanti bagaimana menggilir kalau udah punya istri, punya istri yang baru ting-ting, Pak. Bagaimana? Berapa waktunya jatah bulan madunya? Kalau yang janda bagaimana? Nah, itu tipe berikutnya. Insya Allah. So, jangan kemana-mana, Pak ya. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan yang ini. Sadaqallahul azim dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal
منا إنك أنت السميع العليم ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يلا بها يلا بحسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf, ketemu lagi insyaallah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.